Cek cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arli Van Permana dengan NPM 2478 Saya akan membuat video edition lagi di Jarkom ya, yaitu Siswa Crasher modul 5412, yaitu Configure Extended IPv4 ACLS skenario 1 ya. Oke, saya akan menamakan filenya dulu. Nama saya. Oke, kita duduk aja di sini. Nah, jadi ini ada beberapa perintah ya. Dari part 1, step 1, step 2, 3, part 2, ada 2 part ya di sini. Oke, jadi di sini ada seperti biasa ada addressing table-nya, ada device R1 server PC1 2, interface IP address, subnet mask dan gateway ya. Nah, jadi pada lab ini kita tuh ada dua tujuan. Yang pertama configure, apply and verify and extended numbered ACL. Jadi kita mengkonfigurasi, terus menerapkan dan memverifikasi ACL bernomor yang diperluas. Yang kedua configure, apply and verify extended name ACL. Yang kedua itu mengkonfigurasi, menerapkan dan memverifikasi ACL bernama yang diperluas ya. Oke, gak usah berlama-lama di sini. Jadi di latar belakang background itu ada dua karyawan itu memerlukan akses ke layanan yang disediakan oleh server. Itu PC1 hanya memerlukan akses FTP, sedangkan PC2 itu hanya memperluas akses web. Nah, jadi keduanya itu harus dapat melakukan ping ke server, tetapi tidak bisa melakukan ping satu sama lain. Jadi itu PC1 PC2 itu bisa ping server, tapi PC1 dan 2 itu tidak bisa melakukan ping satu sama lain ya gitu ya. Nah, terus masuk ke dalam instruksi yang pertama. Nah, yang pertama tuh kita mengkonfigurasi, apply dan verify extended numbered ACL dulu ya. Nah, di sini ada step 1, configure an ACL to permit FTP. Jadi yang pertama itu kita mengkonfigurasi ACL untuk mengizinkan FTP dan ICMP dari LAN PC1 ya. From global configure mode on R1, enter following command. R1 kita masuk dalam router 1, CLI biasa kita enable configure terminal lah. Di sini access list datanya. Sini ada 1-99 IP standar access list, sama ya keluarannya. ADD 100 to the command, berarti access list 100, access list 100 ini. Ada outputnya Denny spesifik, Denny permit remake ya. Oke, sama ya. To permit FTP traffic, enter permit followed by a question mark. Jadi ditambahkan permit ini ya. Nah, sini ada AHP, terus IGRP, ESP, GRE, ICMP, IP, OSPF, TCP, UDP. Sini ada keterangan juga, ada authentication header, terus Cisco encrypt, encapsulation, Cisco internet control, any internet, OSPF routing, terus ada transmission, user datagram ya. Nah, jadi kita sudah pakai ke C. Selanjutnya yang D. Nah, di D ini kita tuh ACL ini tuh harus mengizinkan FTP dan ICMP. Nah, ICMP itu tercantum di atas, tetapi FTP tidak ada, cuma ada tercantum ICMP doang. Nah, oke, langsung permit top gini ya. TCP ding. Sorry, TCP tanda-tanya. Nah, outputnya itu ada ABCD, source address, any, terus ada host A, single source host. Terus lanjut ke E. The source address can represent a single device, choose a PC1 by using the host keyword. Nah, jadi alamat sumber dapat mewakili satu perangkat seperti PC1 dengan menggunakan kata kunci yaitu host.
Dan kemudian dari alamat IP dari PC1 itu menggunakan kata kunci any, mungkin host apapun di jaringan apapun. Oke, langsung R1 masih tetap di sini, dan TCP kasih IP-nya 172, kita ikutin sesuai perintah ya. 22.34.64 ABCD source will card bits. Oke, sama ya outputnya. Terus selanjutnya yang ke F, kita tuh disuruh ya, hitung max dari wildcard dengan menentukan kebalikan biner dari subnet mask /27 ya. Nah ini ya, jadi yang di atas itu ada subnet masknya, ada 255, 255, 255, 224. Ini angka kebalikannya juga. Dan di 00031 ini juga subnet mask ya. Nah selanjutnya yang G itu kita disuruh untuk enter the wildcard mask followed by question mark. Jadi memasukkan karakter wildcard diikuti dengan tanda tanya. Oke, tadi kan udah IP, terus kita masukkan 000.31 ya, yang sudah dihitung tadi. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 output ya di sini ya, yang terlihat. Only sesuai ya. Terus yang H disuruh untuk mengkonfigurasikan alamat tujuan. Nah, kita tuh disuruh untuk memfilter lalu lintas untuk satu tujuan tunggal, yaitu server, terus memasukkan kata kunci host untuk diikuti dengan alamat IP server. Di sini berarti kita tambahkan host, masukkan IP servernya ya, 172.22.34.62. Nah, keluar tuh www world website http 80. Oke, sama ya. Pack FTP coba. FTP. Nggak ada apa-apa ya. Terus yang selanjutnya yang J itu create a second access list statement to permit ICMP ping ATC traffic from PC1 to server. Jadi kita disuruh untuk kita tuh J ya. Jadi di J itu kita disuruh untuk apa ya J itu? Jadi maksudnya itu buat pernyataan dari daftar akses kedua untuk mengizinkan lalu lintas ICMP, ping dan lain-lain lah dari PC1 ke server. Jadi perhatikan bahwa nomor daftar akses tetap sama dan jenis lalu lintas ICMP tertentu tidak perlu ditentukan. Oke, di sini yang satu config. Gini ya. Access list, permit ICMP. Permit ICMP 172, 168, 22, 34, 64, 0, 0, 0, 31, hostnya masukkan IP server ya, 22, 22, 34, 62.
Oke. Selanjutnya, all outer traffic is deleted by default. Jadi semua lalu lintas itu ditolak ya secara default. Lanjut selanjutnya kita disuruh untuk show access list comment verify access list content ini di R1. Oke. Aja terus kita show access list. Nah, di sini ada 10 permitnya TCMP, 20 permitnya ICMP ya. Sama ya di sini. FTP-nya sama, keluarnya outputnya. Nah, lanjut di langkah kedua, kita untuk menerapkan ACL pada antarmuka yang tepat untuk memfilter lalu lintas. From R1, masih di router 1 ya kita mainnya ya. Oke, kita configure dulu, terus kita masukkan yaitu interface, masuk ke gigabit Ethernet 0/0. Enter. Kita buat IP access group ya. Itu 100 in. Itu masuk ke dalam ya. Step 3, verify ACL implementasi. Kita disuruh untuk memverifikasi implementasi ACL ya. Nah, lakukan ping dari PC1 ke server. Ping dari PC1 ke server. Ini aja. Config desktop. Masukkan IP server. Jadi dari PC1 ke server itu jika ping tidak berhasil, maka verifikasi elemennya sebelum menjalankan. Tapi kalau berhasil tuh kayak gini ya, berhasil kita ya. Oke, FTP from PC1. PC FTP. Yang kedua itu melakukan FTP dari PC1 ke server. Nama pengguna dan kata sandinya adalah Cisco. Gimana nih cara mainnya? FTP from PC1 to server. PC1 to server. Masa gini? FTP 172 168 22 3462. Masa gini? Oh, ya ya ya. Cisco gini ya. Passwordnya Cisco. Oke, masuk ya. Exit the FTP service, FTP quit. Nah, lanjut ping from PC1 to PC2, PC1 to PC2. Kita ambil IP-nya dulu ya di sini. PC1 to PC2. Oke, kita ping lagi di sini. Paste, enter. Uncryble ya di sini ya keterangannya. Jadi dari ping PC1 ke 2 itu host tujuannya seharusnya itu tidak dapat dijangkau karena ACL tidak secara eksplisit mengizinkan lalu lintas tersebut. Jadi di sini keterangannya destination host uncryble ya, tidak dapat dijangkau. Oke, lanjut di part 2, configure apply and verify extended name ACL.
yaitu mengkonfigurasi, menerapkan, dan memverifikasi ACL bernama yang diperluas ya. Dari langkah 1 itu konfigurasi ACL untuk mengizinkan akses HTTP dan ICMP ke LAN PC 2. Kita masuk ke dalam router 1 sini ya, deteksi dulu. Nah, kita masukkan IP access list sama ya seperti tadi. Oke, extended standar. Terus yang kedua itu IP list extended HTTP only ya, only. Aduh, salah. IP access list extended HTTP only, kita enter. Oke. Jika sudah, the prompt change you are new extended. C itu prompt berubah, jadi saya tuh sekarang berada dalam mode konfigurasi ACL bernama yang diperluas ya. Jadi semua perangkat di LAN PC 2 itu memerlukan akses TCP, masukkan alamat jaringan diikuti dengan tanda tanya. Oke. Itu udah masuk ya. Nah, kita masukkan yaitu permit TCP, masukkan IP-nya 172.168.3496. Tanda tanya jangan lupa. Habis itu short without bits. Oke. Selanjutnya, cara alternatif untuk menghitung wildcard adalah dengan mengurangi subnet mask dari 255.255 menjadi 00015 ya. Di sini kita masukkan 000.15 di sini. Kita enter. Apa yang salah di sini? Permit TCP 172.22.3496 complete comment permit TCP 172.22.3496. Apa yang saya salah di sini? Incomplete comment, apa yang maksudnya? Bisa ya? Cek result coba. R1 ACL 100 HTTP only. Sabar, kita ikutin aja di sini ya. Nggak bisa. Coba kita skip dulu ya. Oke. Selanjutnya permit ICMP host www ini hapus ya kan. Oke, enter. Terus kita end. So access list standard IP access group ini seperti ini. Oke, benar ya outputnya. Step 2, apply ACL on the correct interface filter, traffic filter. Kita 1, kita configure terminal, terus kita interface gigabit ethernet 0/1 ya. IP
access group HTTP only in. Nah ini cek result dulu nih, ada yang belum nih saya. Di ACL HTTP only. ACL HTTP only. Ini ya. Sip. Press gigabit 0 akses grup 100 ya. In terus tadi akses IP akses grup HTTP only in ini ya. Lu exit kita masukkan yang keyword 0 C1 access group gigabit internet 00. Gigabit 00 gigabit 00 ini ya. IP akses grup 100. Oh, di exit access list ended TTP Oke, permit TCP ini ya, coba. Ini saya salah di sini. Oke. Terus si 00015. Nah, ini kenapa ini? Coba saya tanya GPT dulu ya. Ini kenapa? Sendu.
ini. Saya ulang dulu ya. N telepon terminal list terus list 100 terus 100 menit terus mid TCP TCP 172.22.3464 ya. Tambahin subnetnya 0021 nih. Oke, satu tambahin host IP kan 172.168.3462 katanya nih. Oke, 62x kayaknya FTP. Oke, saya salin aja dulu lah. Ini di step 1 ini salah deh. And show access list. Slash 0 IP access group 100 in Cisco with exit IP access list standard TCP
only. Ini TCP 172.22.3496. 00015. Oke, mungkin cukup segitu saja ya dari lab ini. Mungkin saya kurang di bagian HTTP only saja ya. Besok diakalin lagi. Mungkin cukup ya dari penjelasan saya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.